Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Otitis Media dari kelas FM22C yang beranggotakan Geria Jahira, Teresia Anastasia, dan Yulistia Aftanur Hamidah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang otitis media. Yang pertama ada latar belakang. Secara anatomis, telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Otitis media akut atau disebut OMA adalah infeksi pada kavum timpani. Otitis media dapat terjadi pada semua usia dan paling sering terlihat antara usia 6 sampai 24 bulan. Faktor risiko OMA yang paling umum adalah usia. Anak-anak memiliki risiko terkena OMA lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lain. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak struktur anatomi dari saluran eustachius lebih horizontal, pendek, dan fleksibel, serta memiliki dryness yang lebih minimal dibandingkan orang dewasa. Apa itu otitis media akut? Otitis media akut atau disebut OMA adalah infeksi pada kavum timpani atau telinga bagian tengah dan paling sering menyerang anak-anak usia 6-24 bulan. Otitis media akut dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Patogen bakteri yang paling umum menyebabkan OMA yaitu Streptococcus pneumonia, diikuti oleh non-tipiable Haemophilus influenza dan Moracella catarrhalis. Sementara virus yang paling umum dari OMA adalah respiratory syncytial virus, coronavirus, virus influenza, adenovirus, metapneumovirus manusia, dan picornavirus. Selanjutnya ada epidemiologi otitis media akut. OMA umumnya lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Prevalensi OMA di Asia Pasifik berkisar sebesar 3,75%. Indonesia sendiri menempati urutan keempat sebagai negara dengan OMA tertinggi 4,6%, setelah Sri Lanka 8,8%, Myanmar 8,4%, dan India 6,3%. Sebesar 23% anak-anak pada usia 1 tahun mengalami lebih dari satu kejadian OMA. Pada usia 2 tahun didapatkan sebanyak 60%, anak-anak mengalami lebih dari satu kejadian OMA. Dan pada usia 3 tahun didapatkan anak-anak yang menderita OMA lebih dari sekali sebesar 24%. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi otitis media akut biasanya dikaitkan dengan terjadinya ISPA atau common cold. Hal ini disebabkan oleh proses inflamasi setelah ISPA yang melibatkan mukosa hidung, nasofaring, mukosa telinga tengah, dan tuba eustachius. Sel-sel inflamasi dari ISPA melalui tuba eustachius akan memasuki ruang telinga tengah yang menyebabkan ruangan tersebut menyempit karena terjadi edema. Edema tersebut menghalangi pintu masuk dari tuba eustachius yang menyebabkan penurunan ventilasi dan mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit otitis media akut. Gejala OMA bervariasi dan dapat bergantung pada usia, status perkembangan anak, dan perkembangan penyakit. Gejala paling spesifik adalah nyeri telinga tiba-tiba dan parah yang sering membangunkan bayi atau anak kecil saat tidur. Gejala lain yang mungkin timbul adalah cairan dari telinga tengah, demam tinggi, gangguan pendengaran, riwayat batuk pilek atau riwayat ISPA, sulit tidur, dan jika anak kecil belum bisa bicara, memungkinkan anak kecil tersebut untuk terus memegang telinga yang sakit. Dan apabila membran timpani sudah mengalami ruptur, keluhan dapat berupa sikrit yang keluar dari telinga, disertai nyeri yang berkurang. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan otoskopi merupakan pemeriksaan penting untuk diagnosis OMA yang akurat. Penambahan pneumatoskopi pada pemeriksaan fisik juga direkomendasikan untuk memungkinkan evaluasi gerakan membran timpani. Pemeriksaan biasanya menunjukkan penonjolan membran timpani, kekeruhan, eritema, dan mobilitas yang buruk ketika tekanan pneumatik diterapkan menggunakan otoskop pneumatik. Membran timpani normal tembus cahaya, sebaliknya bila ada cairan di telinga tengah, membran timpani tampak keruh, kekuningan, atau buram. Ketika ada air fluid level, membran timpani tampak tembus di atas dan buram di bawah garis demarkasi. Jika membran timpani pecah, akan terlihat adanya perforasi dan sekret purulen di liang telinga. Tata laksana terapi.
dibagi menjadi 4, yaitu nomor 1, ketika OMA disebabkan bakteri, antibiotik pilihan adalah amoksisilin 40 mg per kilogram berat badan per hari 3 kali sehari selama 10 hari pada pasien yang tidak alergi terhadap penisilin. Nomor 2, apabila pasien memiliki alergi terhadap penisilin, American Academy of Pediatrics atau AAP merekomendasikan azitromisin sebagai dosis tunggal 10 mg per kilogram berat badan atau clarithromycin 15 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terbagi. Nomor 3, pilihan lain untuk pasien alergi penisilin adalah cefdimir 14 mg per kilogram berat badan per hari dalam 1 atau 2 dosis, cepodoxim 10 mg per kilogram berat badan per hari sekali sehari atau cefuroxim 30 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terbagi. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, untuk pasien yang gejalanya tidak membaik setelah pengobatan dengan amoksisilin dosis tinggi, amoksisilin clavulanat dosis tinggi 90 mg per kilogram per hari, komponen amoksisilin dengan 6,4 mg per kilogram per hari, clavulanat dalam 2 dosis terbagi harus diberikan. Dari pemaparan video kami dapat disimpulkan bahwa otitis media akut atau OMA adalah infeksi pada kavum timpani dan paling sering menyerang anak-anak usia 6-24 bulan. Organisme bakteri yang paling umum menyebabkan otitis media adalah Streptococcus pneumonia. Patofisiologi otitis media akut biasanya dikaitkan dengan terjadinya ISPA atau common cold. Otitis media akut dapat ditegakkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Otitis media akut memiliki 5 stadium. Tata laksana dari OMA sendiri bergantung pada stadium apa pasien tersebut. OMA yang disertai beberapa faktor pemberat dapat mengalami komplikasi. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.